Shalom. Perenungan kita hari ini kita akan membaca dari surat Filipi pasal 4 ayat 13. Demikian dituliskannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita semua yang mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Para sahabat inspirasi, sadarkah kita bahwa kita ini sedang hidup di dunia yang bikin capek dalam segala hal? Di antaranya adalah adanya masalah keluarga, tekanan pekerjaan, kecemasan masa depan, dan masih banyak lagi. Dan bahkan banyak orang mencoba kuat melakukan sendiri sampai akhirnya harus jatuh. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata di dalam surat Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata demikian. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah kata Tuhan Yesus. Maksudnya adalah bahwa ada kabar baik untuk kita. Dan di sini dinyatakan bahwa kita tidak dipanggil untuk hidup dengan kekuatan sendiri, tetapi kita dipanggil untuk hidup dalam kuasanya, yaitu kuasa di dalam Yesus yang nyata, bukan teori. Dan kuasa itu tersedia buat kita semua hari ini. Nah, sahabat inspirasi, yang pertama, kuasa Yesus itu adalah kuasa yang mengalahkan kuasa gelap. Kolose 2 ayat 15 berkata demikian. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum. Sahabat inspirasi, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah mengalahkan iblis itu. Dengan bukti kubur kosong itu telah terbuka. Dan disinilah kita melihat iblis, kuasa maut itu telah dikalahkan. Jadi ketika kita menghadapi ketakutan, kecanduan, atau serangan rohani, dan lain sebagainya, kita tidak sedang bertarung sendiri. Tetapi kita bertarung dari posisi kemenangan, bukan untuk mencari kemenangan. Sahabat inspirasi, coba kita membayangkan ada perampok yang sudah ditangkap polisi dan kemudian diborgol. Tetapi sahabat inspirasi tetap lari ketakutan ketika melihat perampok yang diborgol itu. Padahal dia sudah tidak berdaya. Dari cerita ini kita melihat banyak anak Tuhan hidup ketakutan pada iblis. Padahal Yesus sudah mengalahkannya di kayu salib. Jadi mari lawan ketakutan dan pencobaan dengan firman, dengan berkata, iblis enyahlah, aku milik Kristus. Kita tahu bahwa kuasa Yesus lebih besar dari kuasa apapun. Yang kedua, kuasa Yesus mampu mengubahkan hati kita. Yeskiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Sahabat inspirasi, kuasa Yesus bukan cuma untuk mukjizat yang di luar. Kuasa yang terbesarnya adalah mengubah hati yang pahit menjadi pengampun. Hati yang tamak jadi pemurah. Hati yang takut jadi pemberani. Tanpa kuasanya, kita bisa tahan dosa mungkin 3 hari lalu jatuh lagi. Tetapi Roh Kudus yang diam di hati kita, dalam hidup kita, dialah yang memberi kekuatan untuk hidup baru. Mari kita membayangkan ketika kita memiliki ponsel. Baterai hanya 1%. Mau dipakai berat seperti apapun pasti akan mati. Tapi kalau dicas
dia bisa tahan seharian. Sahabat inspirasi, kita seperti itu. Bahwa hidup kita ini sedang seperti ponsel yang baterainya 1%. Tanpa dicas setiap hari lewat doa dan firman, kita akan kehabisan kuasa itu. Tapi saat kita tinggal di dalam Yesus, Dia yang mengisi hidup kita. Maka jangan andalkan tekad sendiri. Tetapi mari datang tiap pagi, setiap saat kepada Yesus dan berkata, Yesus, isi aku dengan kuasa-Mu hari ini. Maka saya percaya ada kuasa yang memenangkan hidup kita semuanya, yaitu kuasa Yesus yang dahsyat itu. Nah, sahabat inspirasi, hidup dalam kuasa Yesus artinya berhenti hidup dengan berkata, aku bisa. Tetapi kita mulai hidup dengan berkata, Dia yang memampukan aku. Masalah boleh tetap ada, tapi kita, sahabat inspirasi, sebetulnya tidak sendirian. Karena kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian itulah yang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kiranya berkat firman Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Mari kita berdoa. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami saat lemah. Tetapi kami percaya bahwa kuasa-Mu itu yang selalu menguatkan kami. Kami mau hidup bukan dengan kekuatan sendiri ya Tuhan, tetapi kuasa-Mu lah yang nyata dalam setiap kelemahan hidup kami. Amin. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus menyerahkan setiap
sahabat inspirasi di dalam tangan Engkau. Amin. Diberkatilah setiap kita semua yang mendengar, melakukan kebenaran firman Tuhan, tetap semangat.